Perkenalkan, nama saya Timothy Geraldinus Anifar. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24045. Jadi di sini saya akan menjelaskan praktikum kelima di mana topiknya itu tentang trees dan hash table. Nah, di sini seperti biasa, seperti praktikum-praktikum sebelumnya, sebelum kami memulai studi kasus kami biasanya mengerjakan di bagian aktivitas praktikum ataupun latihannya. Mana itu ada intronya, itu trees, intro, representasi visual dari trees. Inilah dia representasinya. Terus representasi visual dari BST. Nah, terus setelah itu kita masuk ke BST atau binary search tree constructor, di mana pada eh, modul ini di sini kita disuruh membuat dua file baru, yaitu binary search tree.java sama nanti hashtable.java, dan kemudian kita bakal memodifikasi si app.java-nya. Nah, ini adalah latihan-latihan sebelum kami memulainya. Nah, seperti biasa juga, cara menjalankan programnya itu kita pertama eh, menggunakan MVN Clean Package, di mana ketika build-nya sukses, baru kita menggunakan Java min CP target menggunakan ini. Nah, kemudian ini adalah latihan-latihannya. Kemudian ini adalah si hash table-nya, ini representasinya dari hash table-nya. Kemudian di sini eh, inilah latihan-latihannya. Kemudian kita masuk ke studi kasusnya. Nah, di sini studi kasus BST atau Binary Search Tree. Di mana yang pertama itu hapus node. Di mana kita disuruh membuat metode baru untuk menghapus node pada tree. Posisi node yang dihapus akan digantikan oleh child atau subtree jika tersedia. Terus jumlah nodenya, kita disuruh membuat jumlah node, di mana buatlah metode baru untuk menghitung jumlah keseluruhan node pada tree. Kemudian jumlah daun, buatlah metode baru untuk menghitung jumlah daun pada tree. Kemudian studi kasus hash table. Temukan duplikasi, di mana diberikan sebuah array, temukan nilai duplikatnya dengan memanfaatkan hash table. Contohnya 33, 42, 78, 12, dan hasilnya pasti 32. Kemudian karakter pertama yang tidak berulang, diberikan sebuah string. Temukanlah karakter pertama yang tidak berulang dengan memanfaatkan hash table. Contohnya Abdullah, hasilnya adalah B. Karakter karena karakter pertama yang tidak berulang. Nah, kemudian kita lanjut masuk kepada bagian kodenya. Nah, kita mulai dari BST dulu atau Binary Search Tree. Nah, sebentar. Oke. Nah, di sini kita nggak usah lagi menjelaskan package-nya ya, karena kita udah tahu itu untuk apa. Nah, terus di sini ada deklarasi kelasnya, yaitu public class binary search tree, di mana dia mendefinisikan kelas publik bernama binary search tree. Kemudian di sini ada public node root. Itu root adalah referensi uh, ke node akar atau root node. Jika rootnya sama dengan nol, berarti tree kosong. Terus public class node, di mana inner class yang merepresentasikan node pada BST atau binary search tree. Kemudian public integer value, di mana di situ menyimpan nilai integer pada node. Kemudian public node left dan public node right, di mana left itu menunjukkan ke subtree kiri, kemudian right itu menunjukkan ke subtree kanan. Kemudian di sini ada private node integer value, this dot value sama dengan value, di mana itu konstruktor node, di mana dia mengisi nilai node saat dibuat. Kemudian private itu artinya hanya bisa dibuat dari dalam kelas binary search tree. Kemudian public node get root, return root, di mana mengembalikan root tree. Kemudian public boolean insert integer value, di mana metode untuk menambahkan nilai ke BST mengembalikan true jika berhasil, false jika nilai sudah ada. Kemudian new node sama dengan new node value, di mana membuat node baru dengan nilai tertentu. Kemudian if root sama dengan null, root sama dengan new node, return tree. Jika tree kosong, maka node baru menjadi root, kemudian return true. Kemudian node temp sama dengan root, dengan itu pointer sementara untuk traversal. Kemudian while true, loop terus sampai posisi ditemukan. Kemudian if new node dot value sama dengan temp dot value, return false. Jika nilai sudah ada, tidak boleh duplikat, kemudian return false. Kemudian
if new node dot value lebih kecil pada temp dot value, di mana jika nilai lebih kecil masuk ke subtree. Kemudian if temp lah sama dengan nol, temp dot left sama dengan new node return true. Jika posisi kiri kosong maka node di situ. Kemudian jika belum kosong, geser pointer ke kiri, yaitu temp sama dengan temp dot left. Kemudian else, jika nilai lebih besar maka masuk ke subtree kanan. Kemudian if temp dot right sama dengan null, temp dot right sama dengan new node, return true. Jika kanan kosong maka dia akan masukkan node. Kemudian temp sama dengan temp dot right, dimana jika belum kosong itu kita geser pointer ke kanan. Kemudian public boolean contains integer value, di mana untuk mengecek apakah nilai ada di BST. Node node temp sama dengan root itu mulai dari root, while temp sama dengan null itu sebelum sampai left kosong. If value lebih kecil daripada temp dot value, temp sama dengan temp dot value. Jika lebih kecil maka dia ke kiri. Kemudian else if value lebih besar daripada temp value, temp sama dengan temp dot right. Jika lebih besar dia maka ke kanan. Else else return true, di mana jika sama maka dia akan ditemukan. Kemudian kita masuk ke bagian studi kasusnya. Ini adalah kode bagian studi kasusnya, yaitu dot public void delete node integer value root sama dengan delete recursive root, value, di mana memanggil metode recursive untuk menghapus node. Root diupdate karena bisa diubah. Kemudian di sini ada private node delete recursive not current, integer value, di mana metode recursive untuk delete. Kemudian if current sama dengan null, return null. Jika node tidak ditemukan maka dia return null. Jika if value lebih kecil daripada current value maka cari di subtree kiri. Kemudian else if, ya itu jika nilainya lebih besar berarti dia di subtree kanan. Kemudian else, di sini kita masuk ke kasus penghapusan. Misalnya kasus yang pertama tidak punya anak kiri. Jadi if current dot left sama dengan null, return current dot right. Jadi gantikan dengan anak kanan. Kasus kedua, jika tidak punya anak kanan, maka if current dot right sama dengan null, return current dot left. Maka gantikan dengan anak kiri. Kemudian kasus ketiga, yaitu punya dua anak, yaitu current dot value, min value, current dot right. Maka ambil nilai terkecil dari subtree kanan in order successor. Kemudian current dot right, delete recursive current dot right, current dot value, di mana hapus node successor tadi. Kemudian return current, kembalikan node yang sudah diperbaiki. Kemudian di sini ada method min value, di mana print integer min value atau node, di mana mencari nilai terkecil dalam subtree. Kemudian integer min sama dengan node dot value, maka di sini dia inisialisasi nilai minimum. Kemudian while node dot left sama dengan null. Di sini binary search tree-nya yaitu nilai terkecil selalu paling kiri. Kemudian min node dot left dot value, node sama dengan node dot left, maka dia terus bergerak kiri. Kemudian return min, dia itu mengembalikan nilai ke minimum. Kemudian di sini metode count nodes, di mana public integer count nodes, return count nodes, recursive root, menghitung total node dalam tree. Private integer count nodes, recursive node current. Nah, di sini if current sama dengan null, return null. Basis subtree kosong, maka dia nol. Kemudian return 1 plus count node recursive current left plus count nodes recursive current right, di mana yaitu rumus jumlah node sama dengan satu, atau itu node sekarang terus ditambah jumlah kiri ditambah jumlah kanan. Kemudian di sini ada metode count leaves, di mana public integer count leaf return count leaf recursive root. Dia menghitung jumlah leaf atau node tanpa anak. Kemudian private integer count leaf recursive node current. If current sama dengan null, return null. Jika kosong maka dia null. If current dot left sama dengan null, current dot right sama dengan null, return 1. Jika tidak punya anak maka left, maka return 1. Return count left recursive current dot left plus count left recursive current dot right. Jika left cek ke kiri. Nah,
Itulah tadi penjelasan tentang si BST, Binary Search Tree. Kemudian kita lanjut ke hash table. Nah, eh, di sini eh, kita membuat, kita mengimpor class ArrayList untuk menyimpan kumpulan key. Nah, public class hash table itu mendefinisikan kelas publiknya yaitu hash table. Kemudian private integer size 7 yaitu ukuran default hash table sama dengan 7 buket. Bilangan kecil maka dia kemungkinan collision lebih besar. Kemudian private node, data map, array berisi object node. Setiap indeks mempresentasikan satu buket. Kemudian class node yaitu mempresentasikan eh, elemen dalam hash table dalam node linked list. Kemudian string key integer value not next itu di sini key itu dia kunci bertipe string, kemudian value itu nilai integer. Next itu pointer ke node berikutnya untuk chaining. Terus di sini ada node string key, koma integer value. This dot key sama dengan key, this dot value sama dengan value. Di mana constructor node mengisi key dan value saat node dibuat. Kemudian konstruktor hash table. Nah, di sini ada public hash table data map sama dengan new node size, di mana dia membuat array data map dengan panjang 7. Awalnya semua indeks bernilai 0. Kemudian di sini ada public void print table. Nah, itu metode untuk mencetak isi hash table. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada data map length i plus plus loop dari indeks 0 sampai terakhir. Kemudian di sini sistem out print i plus titik 2 itu cetak nomor bukitnya. Kemudian node temp sama dengan data map i itu ambil node pertama di bucket tersebut. Kemudian while temp sama dengan 0 itu selama linked list belum habis dia bakal loop. Terus di sini sistem outprint plus temp key sama dengan plus temp dot value. Nah di sini cetak pasangan key sama dengan value. Nah temp sama dengan temp dot next itu geser ke node berikutnya. Kemudian sistem outprint ln itu nol itu menandakan akhir dari link listnya. Kemudian di sini ada metode hash string key yaitu private integer hash string key di mana metode untuk menghitung indeks bucket. Kemudian integer hash value sama dengan 0. Inisialisasi hash. Char key char sama dengan key dot to char array. Dia mengubah string menjadi array karakter. For char key char eh, sama dengan key char itu iterasi tiap karakter. Kemudian hash value sama dengan hash value plus key char dikali 23 persen data map dot length. Di mana di sini ada proses hashing. Key char itu akan maka dia akan dikonversi ke nilai ASCII. Terus dikalikan ke 23 atau prime number, maka dia distribusi lebih baik. Kemudian ditambahkan ke hash value sebelumnya. Kemudian dimodulo panjang array agar indeks itu valid. Kemudian return hash value, di mana mengembalikan indeks bucket. Kemudian di sini ada method set, yaitu string key, integer value, di mana public void set string key, integer value untuk memasukkan atau memperbarui data. Integer index sama dengan hash key, dia hitung bucket berdasarkan key. Kemudian new node sama dengan new node key, value, di mana buat node baru. Jika bucketnya kosong, maka if data map index sama dengan null, data map index sama dengan new node, maka dia langsung disimpan di indeks tersebut. Kemudian jika bucket tidak kosong, pollution eh, else not temp sama dengan data map index, ambil node pertama. Jika cek jika key sudah ada di head, if temp dot key equals key temp return temp dot value sama dengan value return. Jika key sama, maka dia update value. Kemudian while temp next sama dengan null, temp sama dengan temp dot next, yaitu telusuri sampai akhir list. Kemudian if temp dot key dot equals key temp dot value sama dengan value, maka return jika key ditemukan, maka update value. Kemudian temp dot next sama dengan new node, tambahkan node di akhir link list. Kemudian di sini ada eh, method get string, method get atau string key, di mana dia mengambil value berdasarkan key. Kemudian integer index sama dengan hash key, di mana cari bucket. Node time sama dengan data map index, di mana ambil node pertama.
Kemudian while temp sama dengan null, traversal linked list. Kemudian if temp dot key dot equals key return temp dot value, maka dia jika key-nya cocok maka dia akan return value-nya. Kemudian temp sama dengan temp dot next, di mana geserkan di berikutnya. Return nol jika tidak ditemukan maka dia akan return nol. Eh, kemudian public array list, ini metode key yang terakhir, di mana public array list string key mengembalikan semua key dalam bentuk array list. Array list string alki sama dengan new array list, di mana buat list kosong. For node temp data temp itu iterasi setiap bucket. Kemudian while temp sama dengan null, dia telusuri linked list dalam bucket tersebut. Kemudian alki dot add temp key, di mana tambahkan key ke list. Kemudian di sini ada temp sama dengan temp dot next, itu geserkan berikutnya. Dan return all keys, itu kembalikan semua key-nya. Nah, itu untuk bagian hash table. Sekarang kita masuk ke app-nya ya. Nah, di app-nya ini eh di mana metode utamanya itu pertama kali dieksekusi JVM, yaitu public void main string args. Nah, di sini dia mencetak studi kasus judul bagian BST, binary search tree. Nah, terus di sini dia binary search tree BST sama dengan new binary search tree. Itu membuat objek BST kosong. Nah, BST insert value ini, nah itu memasukkan data ke BST. Struktur tree setelah diinsert yaitu 47 paling atas. Setelah 47 itu dibagi dua menjadi 21 dan 76. Setelah itu 21 dibagi jadi 18 27, kemudian 76 dibagi 52 sama 82. Nah, kemudian di sini dia menampilkan informasi penghapusan. Terus BST dot delete node 21, di mana menghapuskan node bernilai 21 karena 21 punya dua anak, maka digantikan dengan nilai terkecil dari subtree kanan yaitu 27. Tree menjadi 47 paling atas, kemudian dibagi 2 menjadi 27 sama 76, kemudian 27 menjadi 18, dibagi menjadi 18, kemudian 76 itu dibagi 2 lagi menjadi 52 dan 82. Dan di sini eh, dia mencetak node 21 dihapus dan contents 21 BSD contents 21, di mana mengecek apakah 21 masih ada. Kalau ada maka outputnya itu false. Kemudian eh 3B itu menghitung jumlah node. Nah, dia menghitung total node dalam tree tadi. Kemudian di sini hitung leaf-nya. Itu leaf sama dengan node tanpa anak. Leaf setelah delete itu 18, 52 dan 82. Itu 3. Nah, kemudian kita masuk ke studi kasus yang keempat. Ya, pertama dia mencari dulu judul bagian hash table-nya, kemudian mencari duplikasinya, yaitu integer data duplikat 33427812. Nah, itu array inputnya. Kemudian dia cetak labelnya. Nah, kemudian temukan duplikasi atau data duplikat. Nah, memanggil metode untuk mencari angka yang lebih dari sekali. Terus di sini ada public static void, temukan duplikasi integer. Nah, itu metode statis untuk mencari elemen duplikat. Kemudian hash table, eh, table sama dengan new table, new hash table membuat hash table untuk menghitung frekuensi. Kemudian di sini ada array list integer hasil sama dengan new array list, di mana list untuk menyimpan angka yang duplikat. Kemudian for integer nums, num iterasi setiap angka. Kemudian string key itu sama dengan string dot value of num, di mana konversi integer ke string karena hash table pakai key string. Dan integer count sama dengan table get key, di mana ambil jumlah kemunculan saat ini. Jika belum pernah muncul, if count sama dengan 0. Table dot set key, 1, di mana simpan frekuensi yang pertama. Kemudian else if count sama dengan 1, hasil dot add 6, table dot set key, 2, di mana tambahkan ke list hasil. Kemudian set frekuensi jadi 2 agar tidak ditambahkan lagi. Sistem output panel hasil, di mana cetak daftar duplikatnya yang outputnya itu 3,2. Kemudian di sini ada karakter pertama tidak berulang, di mana string kata Abdullah itu input stringnya, kemudian dicetak labelnya. Kemudian di sini ada panggil metode karakter pertama tidak berulang. Kemudian public static void karakter pertama tidak berulang, string str, di mana metode untuk mencari karakter pertama yang hanya muncul sekali. Kemudian hash table
table sama dengan new hash table, di mana hash table untuk menghitung frekuensi karakter. Kemudian di sini for integer i sama dengan 0. I lebih kecil daripada str.length i plus plus iterasi semua karakter. String c sama dengan string dot value of str dot char at i, di mana ambil karakter lalu ubah ke string. Kemudian tabel dot set c, tabel dot get c plus satu, di mana tambahkan frekuensi. Nah, setelah loop pertama untuk Abdullah, karakternya itu kan A, B, D, U, I, H. Maka frekuensinya 211121. Kemudian loop 2 cari frekuensi satunya, di mana string hasil tidak ditemukan. Ini default jika tidak ada. Kemudian for integer, I sama dengan 0. I lebih kecil pada str.length. I plus plus. C ulang dari awal. Kemudian if table dot get C sama dengan satu. Jika frekuensi satu, maka karakter unik pertama. Kemudian hasil sama dengan C. Kemudian dia break. Nah, itu simpan dan berhenti. Kemudian sistem outputnya lain itu hasil, di mana cetak hasil. Outputnya output untuk Abdullah itu B. Langsung saja kita coba eh, menjalankan programnya. Oke. Tadi yang pertama kita harus mengclean si package-nya nih, yaitu kita mvn clean package. Nah, jika nanti setelah kita membuildnya nih, jika buildnya sukses, maka kita akan lanjut merun si programnya. Sebentar. Nah, di sini buildnya sukses ya. Kita langsung saja menjalankannya. Java cp target invest 24045. Bentar. Invest 24045. Alstrudat um, Alstrudat V5 01. Oh, salah. Sorry. 1.0. Nah, kita lanjut. Maaf, tadi ada kesalahan jaringan. Eh, nah, ini dia. Jar. Sebentar. Snapshot. Jar. Del. FS 24045. Nah, inilah hasil outputnya tadi. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.